Assalamualaikum para pejalan. Pagi ini saya akan mencoba berjalan kaki ke Curug Cilengkrang. Curug kecil yang lokasinya di ujung jalan Cilengkrang 1 ini, jaraknya dari alun-alun Ujung Berung hanya sekitar 6 km ke arah timur laut. Bagaimana pengalaman saya berjalan kaki ke sini? Masih adakah curugnya? Karena beberapa tahun yang lalu saya juga pernah ke Curug Cilengkrang dan hanya menjumpai sungai kecil yang nyaris kering. Perjalanan dimulai dari Masjid Besar Ujung Berung. Setelah menitipkan motor, saya mulai berjalan kaki ke arah utara, melewati alun-alun dan pasar Ujung Berung yang selalu ramai setiap pagi. Jika kita menengok sejarah, pada awalnya Ujung Berung lebih besar daripada Bandung. Dengan kata lain, Bandung adalah bagian dari Ujung Berung, bukan kebalikannya seperti sekarang. Catatan tertua tentang Bandung berasal dari tahun 1641 ketika seorang Mardiker bernama Julian da Silva mengadakan perjalanan ke pedalaman tanah Sunda. Mardiker adalah julukan untuk para bekas budak Portugis yang dibebaskan oleh Belanda. Berasal dari bahasa Portugis mardika yang berarti orang bebas dan diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi merdeka. Julian da Silva mengatakan ada sebuah kampung bernama Bandong yang hanya memiliki 25 hingga 30 rumah. Pada tahun 1641 juga, Mataram meresmikan 3 kabupaten baru dan salah satunya adalah Bandung dengan bupatinya Wira Angun-Angun. Catatan berikutnya berasal dari tahun 1808 ketika pemerintah Hindia Belanda membuat jalan Grote Posweg atau jalan raya pos dari Anyer ke Panarukan. Gubernur Jenderal Dendels saat itu mengatakan bahwa daerah dari Cimahi hingga ke Cileunyi bernama Ujung Berung, sedangkan daerah yang bernama Bandung saat itu masih berada di Karapyak atau Dayakolot sekarang. Gubernur Jenderal berikutnya, yaitu Raffles, membagi Ujung Berung menjadi 2 distrik, yaitu Distrik Ujung Berung Barat dan Distrik Ujung Berung Timur. Distrik Ujung Berung Timur inilah yang menjadi Ujung Berung sekarang. Akhirnya, dari masa ke masa, Ujung Berung terus mengalami pemekaran wilayah. Lalu puncaknya pada tahun 1987, wilayahnya terus menyusut hingga menjadi hanya sebesar 1 kecamatan seperti sekarang. Di daerah Ciwaru ada satu spot yang pemandangannya sangat bagus, namun dikhawatirkan ke depannya pertumbuhan rumah yang tidak terkendali sebagaimana banyak terjadi di daerah pinggiran kota membuat keindahan ini hilang. Karena itu mungkin diperlukan campur tangan pemerintah supaya tempat di sebelah kanan saya ini tetap menjadi ruang terbuka hijau, tidak ada rumah-rumah dan kalau memungkinkan juga dibenahi. Di depan saya ada perempatan, kalau kita lihat di Google Map, namanya Jalan Cilengkrang saja, tanpa embel-embel Cilengkrang 1 atau 2. Ke arah kiri ini menuju ke Palintang, dan juga bisa untuk balik lagi ke Nagrog. Sedangkan yang ke arah kanan menuju ke Jalan Cilengkrang 1. Sedangkan yang lurus ini, jalan pintas menuju ke Curug Cilengkrang. Jalan masuk utamanya sendiri, yang tadi belok kiri, masih beberapa ratus meter lagi.
Akhirnya saya masuk ke akses jalan utama menuju ke Curug Cilengkrang. Curug Cilengkrang berada di ketinggian 1100 meter dari permukaan laut. Sumber airnya berasal dari mata air di Gunung Manglayang. Seperti inilah penampakan peta konturnya. Ternyata ada villa di sini, di batas vegetasi antara kampung dengan hutan. Beberapa tahun yang lalu saya pernah bersepeda gunung dari Palintang kemudian ke puncak danau dan keluarnya di jalan yang berbatu di depan saya ini. Alhamdulillah, saya sampai di pintu masuk Curug Cilengkrang. Di depan saya tadinya ada bangunan loket, tapi entah kenapa sekarang jadi kosong melompong begini. Dan ini ada akses jalan keluar menuju ke Cigupakan. Beberapa tahun yang lalu saya sempat mendengar info ada semacam gesekan antara warga dengan perhutani. Apakah rusaknya bangunan loket karcis ini disebabkan oleh peristiwa tersebut? Entahlah. Curug Cilengkrang ini dikelola oleh Perhutani KPH Bandung Utara, khususnya Resor Pemangkuan Hutan Ujung Berung. Infonya, Curug Cilengkrang ini terdiri dari 6 curug kecil, yang masing-masing namanya dari bawah adalah Curug Batu Peti, Curug Papak, Curug Panganten, Curug Kacapi, Curug Dampit, dan Curug Leknan. Kita akan lihat segera. Suasana hutan pinusnya asik sekali untuk camping. Mungkin ini curug pertama yang bernama Curug Batu Peti. Ketika saya pertama kali datang ke sini beberapa tahun yang lalu, curugnya nyaris kering karena sedang musim kemarau. Mungkin ini curug yang kedua atau Curug Papak. Ternyata ada anak-anak yang sedang mandi di sini. Mudah-mudahan tidak mandi pakai sabun agar tidak mengotori lingkungan. Saya masih mencoba menyusuri sungai. Di depan saya, aliran sungai tertutupi oleh tumbuhan yang rapat, tapi di sebelah kanannya ada jalan setapak yang agak menanjak. Mungkin lewat jalan setapak inilah untuk menuju ke curug-curug yang lainnya. Tapi karena saya baru saja jalan kaki 6 km dan ditambah lagi saya seorang diri, serta masih harus berjalan kaki turun 6 km lagi, jadi saya putuskan untuk tidak mengeksplor lebih jauh dan akan kembali turun. Insya Allah lain waktu saya akan kembali.
Sekarang saya sampai di Kampung Cigupakan. Jalan yang ke kanan ini menuju ke Cilengkrang 1, sedangkan yang ke kiri menuju ke Cilenyi, bisa juga ke Batu Kuda, dan bisa juga ke Cibiru. Saya akan ambil ke sini dan langsung belok di gang di depan ini. Lahan kosong di depan saya ini, walaupun lokasinya 4 km di ujung utara Jalan Cilengkrang 1, namun wilayahnya masih di batas Kota Bandung, bukan Kabupaten Bandung. Dan status tanahnya juga milik pemerintah Kota Bandung. Sangat bagus untuk ruang terbuka hijau. Sekarang saya berada di Jalan Cilengkrang 1 dan saya akan berjalan turun menuju ke Kota Bandung. Di kejauhan terlihat Masjid Raya Al-Jabar yang jaraknya sekitar 8 km dari tempat saya berdiri. Saya akan coba zoom. Di sebelah kanan saya ini adalah ujung timur Jalan Ciwaru. Kalau tadi saya masuk dari sebelah barat Jalan Ciwaru, kemudian mengarah ke utara menuju Curug Cilengkrang. Sekarang saya menuju ke Jalan Sekemala, sedangkan jalan utama yang ke kiri itu terus menyusuri Jalan Cilengkrang 1 hingga ke bawah. Jalan Sekemala ini ujungnya adalah di Jalan Nagrog. Tapi saya akan potong jalan menuju ke Jalan Walagri, sebuah jalan kecil yang setengahnya masih belum diaspal, masih berupa jalan tanah. Kenapa sebagian jalan Walagri ini belum diaspal padahal masuk wilayah Kota Bandung? Mungkin penyebabnya adalah ini. Sepertinya tanah di daerah sini masih dalam sengketa. Tapi ada bagusnya juga kondisi tidak diaspal karena terlihat lebih asri dan tidak banyak rumah. Pemandangan pun masih tampak indah seperti di pedesaan. Suasananya benar-benar seperti di pedesaan, padahal ini masuk wilayah Kota Bandung.
Sekarang saya memasuki bagian dari Jalan Walagri yang sudah diaspal. Ini adalah ujung Jalan Walagri. Di depan saya Jalan Pesanggerahan 1. Saya akan belok kanan untuk menuju ke Jalan Ciporeat. Akhirnya saya sampai di ujung Jalan Ciporeat. Di depan saya adalah Jalan Raya Ahano Sution. Saya tinggal belok kanan untuk menuju kembali ke ujung Berung. Dengan demikian, selesai sudah video ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.